Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijah wa sirri sarifi sa'ir asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Telah berkata salah seorang ulama Allah yang bernama Al-Faqihani, yang artinya sesungguhnya orang yang melazimi daripada zikir La ilaha illallah ketika keluar rumah dan memasuki rumah, maka menghilangkan daripada kesusahan dan kemiskinan ilmu. Telah diriwayatkan bahwa siapa yang menyatakan kalimat la ilaha illallah, dihapuskanlah baginya dosa 4.000 dosa. Mereka berkata, ya Rasulullah, bagaimana jika ia tidak melakukan dosa besar? Kemudian Rasul menjawab, maka diampunilah dosa keluarganya dan dosa-dosa tetangganya. Hebat orang yang berzikir. Berarti dia tidak berdosa, keluarga dan tetangganya diampuni dosa karena ada di majelis itu zikir. Ada di majelis orang yang berzikir mendapatkan rahmat para keluarga dan tetangga. Tapi banyak aja yang di lain-lain. Tetangga kadang-kadang kada suka, kadang-kadang artinya ini itu, tapi alhamdulillah di Gang Haji Sakran ini alhamdulillah. Nah itu yang keistimewaan bagi ulun. Tapi kebanyakannya memang kayak itu guru-guru dimanapun, jangannya ibaratnya buah itu tinggi, nah, pohon itu tinggi berbuah. Jadi orang parah tuh kadang melihat lawan buah. Nah melihat lawan buah itu orang jauh. Nah, masa orang jauh memutiki buahnya? Orang parah kada rugi kada. Padahal sebenarnya orang parah itu nang lakas dapat buah. Itu. Nah, jadi selama ada di kampung itu majelis zikir atau salawat, maka terhindar segala mara bahaya dan bala. Banjir satu mata aja. Ya. Nah, di luar-luar di lain kan banyak lah. Kita ini jarang banjir karena ada jamu tabat itu. Gempa bumi kada ada juga lah. Nah, jamu pasak bumi ada. Itu pengertinya karena ada orang berzikiran. Nah jadi artinya selama kita masih ada umur, masih diberikan kesehatan, biar nitu Tuhan ulun sampaikan mempelajari, jangan biar menghina. Kalau nitu mbah dasar nitu ya Tuhan, pun nitu juga Allah. Berubah-ubah Tuhan lah. Nah ianya tuh biar silaturahimnya itu nah ianya bukan tinggi ilmunya, bukan banyak gurunya, salah. Nah ianya tuh biar memakai ilmu, walaupun berikan sebiji bismillahirrahmanirrahim, tapi biar pakai, tapi kebanyakannya nah merasa lawas menuntut ilmu, mahawai lawan keburuan yang pertama. Itu yang dilaknat kena, hilang ilmunya kalau dia hendak meninggal sakarat. Ilmunya kada beberapa bujur dainya bujur hebat ilmu, tapi kena bukti akan bilanya hendak sakarat dicabut oleh Allah Taala ilmunya karena menghawai daripada guru yang terdahulu. Yang merasa gurunya hebat, sekalinya para sembahyang. Nah hebat jadi guru yang para sembahyang. Iblis harap, jin harap, ya. Cuma yang ada pada iblis itu hebat.
punya ilmu tasawuf sebelum jadi iblis itu malaikatul muqarrabin, malaikat yang parah lawan Allah Ta'ala itu. Nah jadi malaikat yang parah lawan Allah Ta'ala karena dia merasa sombong. Nah, merasa sombong, merasa dirinya berisi ilmu, lalu kadang mau sujud lawan Nabi Adam karena merasa ada guru yang lebih hebat, jadi guru yang terdahulu berarti ditinggalkannya, itu termasuk iblis. Dia manusia tapi kelakuannya seperti iblis. Makanya hati-hati di dalam menuntut ilmu ini. Jangan artinya 2 tahun sekali turun, 3 tahun sekali turun, silaturahimnya iya. Makanya ujar Rasulullah, bila kita kawan bersilaturahim dia kada mau mati. Baik, buktikan lah. Dan kalau ke majelis ini kada mau mati, aneh itu nah tujuan bersilaturahim. Masa orang jauh-jauh datang, coba kita pikirkan. Oh ini mendoakan kampung, mendoakan keluarga, kan syukur. Masa nang didoakan kada turun, ampun maaf. Nah, orang-orang yang datang jauh menduakan parak-parak, nah ya. Jadi nang diduakan buka, berarti kan nak diduakan cocok aja musibah dan bala yang datang. Maka mengenai musibah ini artinya kali di kampung karena ada anak, bini, keluarga, sepupu, sebaratan ada musibah dan bala karena dia meremehkan daripada ilmu. Apalagi ilmu Tuhan yang diremehkan. Nah itu hati-hati. Bukan banyak gurunya kada. Nang pemakaian ilmu pian itu nang iyanya, nang silaturahim itu nang iyanya. Silaturahim ini adalah mempererat hubungan kita lawan Allah dan dengan manusia. Nah di sini tadi kita berzikir, jadi disitulah artinya diampuni dosa kita dan keluarga dan tetangga. Nah jadi artinya kesempatan masih ada. Kemudian baginda Rasul kembali bersabda, "Maqala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata maratin jaya mal qiyamah wa wujud kamar lailatul badar." Barang siapa menyatakan kalimat la ilaha illallah sebanyak 100 kali sehari, maka datanglah di hari kiamat wajahnya seperti bulan purnama. Amun kita membaca, kalau kata baca 100 hari, jadi kalimat la ilaha illallah nyatakan jadi dalam impian. Jadi nyatakan kalimat la ilaha illallah awak pian, la ilaha itu roh pian. Jadi awak pian itu la ilaha illallah, roh pian itu la ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah, maknanya aku wujud Allah. Jadi jahir pian wujud Allah, batin pian pun wujud Allah Ta'ala juga. Nah, jadi jangan berpikiran, ini kadang-kadang orang syariat banyak kiai cuma bisa salawat, kalau bisa berikirnya ujar, bujur aja orang syariat. Nah, apabila kita jangan berzikir memuji Tuhan aja, bilanya kita membaca salawat tabut Tuhan Muhammad andika dan kali ilmu ampun maaf kita punya berzikir dengarkan. Nah tabut ke salawat boleh berzikir la ilaha illallah batin ulun menyambung Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah batin ulun menyambung Muhammad Rasulullah. Bilanya ancap juga, bilanya capat juga lah. La ilaha illallah sambung batin Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad. Ada bersalawatnya dibadakan kaedah, makanya mengaji ilmu tasawuf jangan cuma fikih. Jadi bilanya kita capat la ilaha illallah disambungnya Muhammad Rasulullah, seperti kita bahira ada di sungai di Jamban bahira lalu di rebutan lundo itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad. Jadi 1000 berzikir 1000 salawat, 2000 berzikir 2000 salawat. Ayo namanya penggemar salawat ya. Yang penggemar salawat mana orangnya? Nah, tahulah yang disalawati yang dipuji Muhammad di mana? Muhammad di Makkah kan sudah wafat, sudah mati. Kalau kita puji jasmaninya kita syirik. Nah kita puji itu bukan jasad sidin, sebenarnya roh sidin yang hidup. Di mana roh beliau? Di kalbul mukminin. Ini nadianya. Lama Sayyidina Muhammad kemana kita menuju sahabat? Kalau ke Madinah ya terlambat sedikit. Kalau kepada diri, makanya bila kita berzikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pertumbuhan di dalam diri. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah jadi
yang mengatakan la ilaha illallah dasar si Muhammadnya ada dari Muhammadnya. Nah itu belakang Muhammad mati. Ini perjalanan yang simpel, perjalanan yang simpel. Nah jadi disinilah lagi la ilaha illallah ya Rasulullah kalami wa ana wa maqala ada khala isni, yang artinya la ilaha illallah itu kalamku. Nah, kalamku itu artinya nang mangata la ilaha illallah itu dia Tuhan suaraku ada ikam, dan aku adalah dia itu aku. Kamu itu kenyataan aku, maksudnya kayak itu. Barang siapa menyatakan la ilaha illallah, ia pun masuk ke dalam bentengku, dan siapa masuk ke dalam bentengku aman daripada tiapku. Masuk ke wujud pian kereda, jadi masuk kepada wujud benteng Allah Ta'ala jadi selamat. Nah kada selamat ini pian ada, Tuhan ada, itu kada selamat. Kecuali pian memasukkan wujud pian. Bilanya kita menyatakan kalimat la ilaha illallah itu panah diri pian, lebur diri pian, wujud pian tidak ada lagi, tenggelam di dalam wujud Allah. Berarti pian masuk ke dalam rahasia Allah. Jangankan masuk ke dalam Allah Ta'ala, pian masuk ke dalam drum menjegin. Kawal orang mencari, kawal orang menimpas, kawal orang menimpak. Nah, apalagi masuk ke dalam benteng Allah. Tapi harus kita meniadakan diri kita. Kalau yang kita merasa diri kita ada, kadang awal berjumpa Tuhan. Kalau kita meniadakan diri kita, lalu nyata wujud Tuhan. Nah ini yang artinya la ilaha illallah wa man dakhal isni amin amin ajabi. Barang siapa menyatakan kalimat la ilaha illallah, nah itu bentengku. Siapa yang masuk ke dalam bentengku, jelas aman daripada ajabu. Jadi jasmani kita sudah la ilaha illallah, rohani kita sudah la ilaha illallah, masuk ke dalam tabala wujud Allah, masuk ke yang lahat wujud Allah. Sanggup kamu karena kira mananya? Karena kita sudah menyatakan jahir kita la ilaha illallah, kita sudah menyatakan roh kita la ilaha illallah. Maknanya aku wujud kenyataan Allah. Kalau yang pandas lagi, apa kata Allah pandas lagi? Nampak nyaman kan aku kenyataan wujud Allah. Karena pandas lagi aku Allah, Allah. Nah, Allah, aku Allah itu yang di batin, bukan lidah. Biar pian mengata jikir, nah pamannya pian mengata jikir 1000, 2000, 3000, tapi batin pian kada tertanam diri Tuhan, tetap jin dan setan mengganggu. Nah makanya kita di dalam sakarat itu, walaupun lidah kita kada lagi karibut membaca la ilaha illallah, tapi batin kita sudah tertanam wujud Allah Ta'ala sahabidian. Makanya latihan itu zikir lah, supaya melebur hawa nafsu, melebur wujud diri kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dia batin tahu. Nah makanya orang yang menyatakan kalimat la ilaha illallah pasti selamat. Lain mengata, kalau mengata la ilaha illallah, nah, kalau mengata la ilaha illallah kayaknya 1000, 2000 apa lah. Tapi kalau menyatakan dia kadang menyambat la ilaha menyata sudah nah bertumbuhan sudah la ilaha illallah bertumbuhan. Sama malam minggu tadi itu tentang bismillahirrahmanirrahim, sama apabila dibaca bacaan la ilaha illallah, bila ulun ditulis la ilaha illallah tulisan. Dan ampun tulisan Tuhan, la ilaha itu kan tidak ada tulisan Allah, maknanya wujud Allah. Berarti tulisannya itu ini pengbarangnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Nikmat rasanya. Jadi kada kosong dikir kita. Jadi la ilaha illallah itu batinnya Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah jadi 1000 berzikir, 1000 salawat. Jadi dia kada kalah lawan orang pencinta salawat, ya. Tapi dia tahu orangnya. Contoh, kita mencintai Allah Ta'ala ya, jujur. Biar umpamanya contoh anak mencintai seorang janda tapi tidak pernah bertemu kayak Pak. Nah, mencintai seorang janda tapi tidak pernah bertemuan, jadi cintanya palsu dan dusta. Sama. Kita mencintai Allah, yang dicintai yang mana? Mencintai Muhammad, yang dicintai mana? Nah, jadi kayak ini,
Setiap barang yang mencintai, nah, itu belum kamil, belum sempurna lagi. Kalau orang cuma bercinta 10 tahun, 20 tahun bercinta, ada nikmat. Supaya nikmat kayak apa? Kawin, gitu lah. Nah, kawin itu artinya 2 tapi 1 wujud lah. Jadi kayak ini lah. Oh wujud biar nggak ada wujud, kalau ada, nah itu yang namanya kawin. Nah jadi apabila barang seseorang yang mahabbah mencintai Allah terwujud tauhid. Tapi barang yang mencintai, contoh, dia mencontohkan generasi pacaran kan mengerti lah. Dia itu mencintai seseorang, mencintai. Lalu dia biniannya mulai belajar, lagi berpelang raya, bertemuan mulai belajar. Nah, itu mencintai aja. Kayaknya yang bila sore pulihkan, nggak pulang raya boleh, kebeja masih boleh. Mencintai nyaman lah, karena nyaman mencintai. Nang mencintai ini nang supaya nyaman ya nang kawin ini artinya jadi 1 wujud lah. Biar kawin 1 wujud, ya. Nah, iya kan itu lah. Nang belum kawin ini mah iya kan gua. Nah itu kan bujur aja, mana kita mencintai Rasulullah bujur. Nah, tapi belum sempurna lagi kalau mencintai. Nah ianya tuh berdapatan lalu dia kawin itu. Nah itu bujur aja syariat kan menyalahkan. Kan kadang-kadang orang syariat kita dia mencintai Rasulullah, mencintai Muhammad. Tapi barang yang dicintai mana orangnya? Sedangkan kita tidak pernah bertemu jasadnya. Tapi bisa bertemu dengan batinnya yaitu roh. Karena roh itulah Muhammad. Roh itu Muhammad, jasad itu Muhammad. Jasad Muhammad itu dikebumikan di Madinah. Roh Nabi Muhammad di mana? Di Qalbul Mu'min. Nah, itu yang dicintai. Yang di Madinah tadi batajali nampak kepada rupiah. Rupiah itu roh Muhammad, roh Muhammad. Jadi dia bertamuan lawan orang yang mencintai. Kalau orang mencintai itu oh ada beragam. Nah, Allahu Akbar. Nah mencintai Allah Ta'ala di situ. Makanya dengan zikir itu jalan untuk menuju kesuksesan berjumpa dengan Allah. Nah, Allahu Akbar. Makanya barang siapa mencintai Allah ya, Allah akan lebih lagi mencintainya. Tapi cintanya kemana pulang? Nah, jadi inilah barang yang mencintai, harus tahu yang dicintai, lalu intinya dikawini. Itu kan, tapi kalau orang syariat kan cuma mencintai aja, mencintai barang. Nah artinya tidak melihat, berarti cinta itu palsu dan buta. Kalau tak tukar kucing dalam karung ya Allah. Nah, iya. Nah jadi disinilah kita benar-benar menyatakan zikir la ilaha illallah ya zahir dan batin. Jadi gawi kasariatnya gawi kasaratnya gawi. Kayak apa berzikir jadi kayak itu? Karena zikir itu artinya sesuatu yang kenikmatan yang ada pada dirinya. Sakar, rububiyah. Sakar itu mabuk, rububiyah itu Tuhan, rububiyah. Sakar, mabuk lawan Tuhan. La ilaha illallah. Tapi zikir kita nang beisi tadi sambutannya Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia 10 kali zikir, 10 kali salawat menyambung. 20 kali zikir, 20 kali kayak apa aja kali sampat kali yang sampat sudah dia tanam makan nang di batin itu Muhammadur Rasulullah. Mana barangnya? Roh sedikit. Pian mengatakan la ilaha illallah enggak ada roh orang. Nah, itu Muhammadnya jangan disangka orang berzikir itu aja. Kalau ada membaca salawat, oh ada. Bahkan bertumbuhan lagi salawatnya. La ilaha illallah. Karena membaca sir Muhammad, karena hakikat roh itu yang Muhammad. Lain Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu awak sih, karena 2 versi. Lah Muhammad ini 2 versi. Versi yang pertama jasad sidin. Nang beisi bin, beisi abah, beisi mama. Nah, itu versi yang artinya mengalami mati. Nabi Muhammad versi yang mengalami mati yang bermakam di Madinah. Kalau Muhammad versi yang di dalam itu hidup Rosidin. Rosidin itu bangar Muhammad juga. Jahir Sidin bangar Muhammad. Rosidin bangar Muhammad. Jadi di dalam Rosidin ya Allah Ta'ala. Nah jadi Nabi Muhammad dikebumikan di Madinah
tapi Ruh Muhammad hidup di mana? Di kalbul mu'min. Wajar aja pian. Assalamualaikum ayuhan nabi. Salam alaikum ya Rasulullah. Jadi Muhammad ini hebat. Perbedaan itu di Muhammad. Orang Buddha itu sakti Pak. Kalau malah pasor. Tapi nya kalah lawan orang Islam karena kalahnya di Muhammad. Nah, iblis jin itu Tuhannya Allah juga sama. Cuma yang ada Bang Muhammad. Jangannya iblis jin itu Bang Muhammad kada jadi iblis kada jadi jin. Kenapa? Nah, kan Muhammad mengatur perintah syariat, salat, puasa, iblis kada kalah. Nah, Tuhannya tetap Allah. Sama Tuhannya Allah. Jangan disalahkan iblis kadang-kadang kayak inilah. Berbuat kada baik maunya. Pengolahan iblis ini ya. Saluran nanggung malu. Udah pikirkan secara akal. Iblis ya. Jangannya kawani secara hakikat ujar arwah guru itu dikawani iblis jangan dimusuhi. Mau dimusuhi ini dia ini malah kita. Nah, coba pikirkan. Kita mengolah dosa, anggaplah menyentangkan, umpamanya nomor mampukan arwah guru iblisnya. Ayo, iblis lah disalahkan. Nah di sini yang keliru kadang-kadang. Iblis itu disuruh Tuhan juga. Jangannya iblis ini karena disuruhkan karena kau yang mengganggu manusia. Cuma iblis ini disuruh Tuhan juga. Iblis itu ya lawan kita tuh nafsu. Nah di situ jadi hilang kan iblis. Siapa yang ada? La maujuda bihaqi illallah. Tidak ada yang sebenar-benarnya maujud, hanya wujud Allah. Jangan dihawai. Syariatnya dikatakan di samping ma'rifat dikatakan. Cara amalan sunat tambahin. Nah ayah hendak satu namanya awak bersiwak. Karena ujar Rasulullah 2 rakaat orang yang salat bersiwak sama dengan orang yang tidak bersiwak 70 rakaat. 70 rakaat dia salat tapi tidak bersiwak. Nah ini orang marifat sebenarnya ujung pikir. Tapi hebat. Barang siapa yang artinya bersiwak salat 2 rakaat sama 70 rakaat yang ada bersiwak. Nah jadi ini sok apa itu siwaknya. Jadi cara bersiwak nah dan pernah. Nah 3 tangan di atas, 2 di bawah. Jari nah kayak nah di guru rumah jari nah. Jangan sembarang bersiwak. Ini nah artinya tatap-tatap. 3 di atas, 2 di bawah nah kayak nah. Jadi di atas ini di tangan, di atas sana. Nah 1 2 3 lah, corong ke bawah pelan, sebelah kiri mulai pelan. Nah, 1 2 3 hanya di pucuk. Nah, jadi mulai tengah dulu di atas, nah di atas gigi. Nah, yang ada begigi kan besinya. Nah, ini anak tata cara. Dia ada sembarangan kayak itu juga ada belajar. Nah, di atas pada. 1 2 tengah 3 ke bawah kan. Nah, di bawah belakang. Ke kiri tadi kan kanan dulu ke kiri. Nah, 1 2 3 di pucuk. 70 rakaat ya. Sama apabila nyakar di siwak boleh kain kasar nih. Kayak jadi itu caranya. Mukana awak. Kalau yang umpamanya aku kulir bener sih mukana aku kalau tidak berbau pengen mukana kawannya. Pahalanya bagi 2. 35 rakaat seorang apa lah. Nah, jadi kan koler lah. Jadi bilangnya koler itu main di muka kawan boleh. Tapi pahalanya bagi 2 35. Kalau nggak ada akun, biar ada pahala kita gigi banyak. Nah, jadi biar keuntungan siwak ini tahu lah. Mengenai kan terlanjur sudah lah menguatkan gigi. Nah, di situ menghilangkan lindir, menguatkan mata. Lalu di situ pulang, ujar arwah guru, bini sayang karena majul jadi sayang. Oh sekalinya di situ menguatkan pinggang. Amun pinggang kuat bini sayang harus di sini. Amun pinggang karena kuat nah ya. Jujur masuk akal. Oh ini di dalam kitab dia dari sembarangan. Menguatkan pandangan mata. Karena guru dia berperan. Biar sudah kabur saya sudah. Jangan yang mulai berhari kan kuat gigi. Nah ini mau ya ini nanti tahu di siwak. Sekali lagi anak 3 di atas 2 di bawah. Ini di atas dulu anak. Nah 1 2 3 ke bawah bang, kiri bang. 1 2 3 sayangnya biar
Tapi sih waktu kayak lebih dari seminggu kira dibersihin, jangan makan dibersihin. Ayo cari siwak besok dia larang siwak. Bilanya kali ada siwak boleh kain dengan kasat mengatakan tak. Sayang beda siwak boleh kadang-kadang. Itu bahkan menguatkan pandangan mata, artinya mengurangi lendir, menguatkan pinggang, menguatkan gigi ya banyak itu manfaatnya. Nah jadi kada sembarangan siwak karena dari Rasulullah malah jadi Rasulullah ini apapun jadi jangan ibaratnya nang batu nang anu jadi siwak bisa betul karena kan kayu ini. Nah jadi disitulah apa tujuan Rasulullah. Nah jadi di situ di samping kita marifat jangan ditinggali. Mana itu yang pikir ayat bukan ada pikiran awak ya. Bukan ada peraturan-peraturan. Orang-orang tasawuf itu sebenarnya bukan 5 waktu aja. Kamu lihat dia, bilanya karakawa ya asra, duha, tahajud. Nah itu jadi pelajaran ulun ini bilanya majelis ke sini, nang turun, nang para sambayang, betul turun nang beli dia. Bukan nama nasi ada, kamu punya memberi nasi. Kalau punya jerah, jadi disitulah artinya bilanya belajar bersih nang para sambayang, betul usah itu nah. Jangan berbahasa kasar kayak ini. Nih tahun ini pernyala 10 orang. Tambuk sedikit dulu kalau sebentar pergi buang tambuknya. Nah itu dikirakan nak baik membuang kalau tambuk sedikit daripada tambuk mahal nang kasar lah tapi bujur kasar tapi jangan ibaratnya itu bujur. Nah ya kan kadang-kadang ya Allah bujur majelis taklim malam minggu ya dulunya siapa ya cucuk aja dulunya aja siapa siamat jangan kalau itu tahu dia kayak tahu gurunya siapa gurunya aja. Nah jadi ada yang dipelajari juga siamat gurunya apa ajarannya mati jauh masing-masing kan. Jadi disitulah artinya tegakkan. Jadi la ilaha illallah itu tajak sudah jawab ya jahir dan batin kok. Makanya wallahu zahir wallahu batin. Allah Ta'ala jahirnya Allah batinnya. Jahirnya kan Allah Ta'ala, batinnya juga Allah Ta'ala. Jadi tidak ada lagi wujud pian, tidak ada lagi wujud setan, tidak ada wujud iblis, hanya la maujudah di dalam. Bila kita berpikir menyatakan Tuhan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku wujud Allah, aku wujud Allah, aku wujud Allah. Sampai dia meninggal. Menuju Allah Ta'ala kira-kira orang cabut, menuju Allah Ta'ala dia mengkarakan dari mananya. Jadi Dajjal pun tidak akan sanggup menggoda, menghaur-haur, mengganggu kayaknya di para sekarat karena kita sudah la maujudah bihadil Allah, qadir mawjud, hanya wujud Allah jahir dan batin. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.